Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu pengertian dari persamaan kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat disertai dengan contoh-contoh persamaannya. Nah, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal cara menyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat ini. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian, tentukan nilai A, B, dan C. Untuk yang A, 2X pangkat 2 sama dengan 3X ditambah 20. Kemudian yang B, X pangkat 2 ditambah 36 sama dengan 9X dikurang 2X pangkat 2. Selanjutnya yang C, X per 16 sama dengan 4 per X. Dan yang D, X dikurang 2X dikurang 1 per X ditambah 1 sama dengan 5 per X ditambah 1 dikurang 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 2X pangkat 2 sama dengan 3X ditambah 20. Nah, berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, di mana semua variabel X dan konstantanya itu berada di ruas kiri, dengan ruas kanannya itu harus sama dengan 0. Maka kita pindahkan suku-suku yang berada di ruas kanan ini, yaitu 3X ditambah 20 ke ruas kiri dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kita pindahkan 3X ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3X. Maka dapat kita tuliskan menjadi 2X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 3X dikurang 3X ditambah 20. Nah, untuk ruas kanan yaitu 3X dikurang dengan 3X hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 20. Sehingga didapat persamaan 2X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 20. Selanjutnya langkah yang kedua, kita pindahkan 20 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 20. Sehingga dapat dituliskan menjadi 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 20 dikurang 20. Nah, untuk ruas kanan yaitu 20 dikurang dengan 20 hasilnya adalah 0. Sehingga didapat 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadratnya itu adalah 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 20 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A itu sama dengan 2, kemudian nilai B itu sama dengan negatif 3, dan nilai C sama dengan negatif 20. Berikutnya bagian yang B, yaitu
X pangkat 2 ditambah 36 sama dengan 9X dikurang 2X pangkat 2. Nah, berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, maka untuk suku-suku yang berada di ruas kanan, yaitu 9X dikurang 2X pangkat 2, kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kita pindahkan negatif 2X pangkat 2 ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 2X pangkat 2. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 36 sama dengan 9X dikurang 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari suku-suku sejenisnya. Untuk ruas kiri terdapat suku sejenis, yaitu X pangkat 2 dan 2X pangkat 2. Maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan, yaitu X pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 2, hasilnya adalah 3X pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 36. Selanjutnya sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, suku sejenisnya itu adalah negatif 2X pangkat 2 dan 2X pangkat 2. Nah, di mana negatif 2X pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 2 hasilnya adalah 0. Sehingga 9X ditambah dengan 0 itu sama dengan 9X. Sehingga didapat persamaan 3X pangkat 2 ditambah 36 sama dengan 9X. Nah, langkah kedua, kita pindahkan lagi 9X ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 9X. Sehingga dapat dituliskan menjadi 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah dengan 36 sama dengan 9X dikurang 9X. Nah, untuk ruas kanan, hasil dari 9X dikurang 9X adalah 0. Sehingga didapat persamaan 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 36 sama dengan 0. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 36 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A itu sama dengan 3, kemudian nilai B sama dengan negatif 9, dan nilai C sama dengan 36. Berikutnya bagian yang C, yaitu X per 16 sama dengan 4 per X. Nah, karena kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, itu membentuk pecahan, maka kita kali silang kedua ruas ini, yaitu X kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian sama dengan. Selanjutnya kita kalikan lagi 16 dengan 4. Hasilnya adalah 64. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 sama dengan 64. Nah, selanjutnya tinggal kita nyatakan persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat berdasarkan rumus AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat, maka untuk ruas kanan itu harus bernilai 0. Sehingga kita pindahkan 64 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 64. Sehingga dapat dituliskan menjadi X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 64 dikurang 64.
Selanjutnya perhatikan ruas kanan, yaitu 64 dikurang 64. Hasilnya adalah 0, sehingga didapat persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0. Jadi didapat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat X per 16 sama dengan 4 per X adalah X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini, maka didapat bahwa nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan 0 karena tidak ada variabel X berpangkat 1. Dan nilai C itu sama dengan negatif 64. Nah, karena nilai B ini sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini dinamakan dengan persamaan kuadrat murni. Terakhir bagian yang D, yaitu X dikurang 2X dikurang 1 per X ditambah 1 sama dengan 5 per X ditambah 1 dikurang 1. Nah, pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu semua suku yang berada di ruas kanan ke ruas kiri. Maka, langkah pertama kita pindahkan 5 per X ditambah 1 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 5 per X ditambah 1. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X dikurang 2X dikurang 1 per X ditambah 1 dikurang 5 per X ditambah 1 sama dengan 5 per X ditambah 1 dikurang 5 per X ditambah 1 dikurang 1. Nah, perhatikan ruas kiri ini. Karena penyebut dari kedua pecahan ini sama-sama X ditambah 1, maka tinggal kita kurangkan saja pembilang-pembilangnya. Sehingga untuk ruas kiri ini didapat X dikurang 2X dikurang 1 dikurang 5 per X ditambah 1. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan hasil dari 5 per X ditambah 1 dikurang dengan 5 per X ditambah 1 adalah 0. Maka 0 dikurang 1 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya untuk pecahan yang ada di ruas kanan ini, hasil dari negatif 1 dikurang 5 adalah negatif 6. Sehingga didapat pecahan 2X dikurang 6 per X ditambah 1. Sehingga diperoleh persamaan X dikurang 2X dikurang 6 per X ditambah 1 sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya kita pindahkan lagi negatif 1 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 1. Sehingga dapat kita tuliskan X dikurang 2X dikurang 6 per X ditambah 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1. Nah, untuk ruas kanannya yaitu negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan X dikurang 2X dikurang 6 per X ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, karena ruas kiri ini masih memuat pecahan dengan penyebut X plus 1, maka semua suku ini kita kalikan dengan X ditambah 1. Sehingga dapat dituliskan menjadi X dikali X ditambah 1 dikurang dengan 2X dikurang 6 per X ditambah 1 dikali X ditambah 1 ditambah 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0.
Nah, langkah selanjutnya kita kalikan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi X dengan 1. Hasilnya adalah X. Selanjutnya dikurang dengan. Nah, pecahan 2X dikurang 6 per X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 1. Maka X ditambah 1 ini bisa kita coret karena X ditambah 1 dibagi dengan X ditambah 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya negatif dikali dengan 2X hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif 6 hasilnya adalah positif 6. Nah, kemudian 1 kita kalikan dengan X, hasilnya adalah plus X. Dan 1 dikali dengan 1, hasilnya adalah ditambah 1. Selanjutnya sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurang 2X ditambah 6 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. Untuk X pangkat 2 itu tidak ada suku sejenisnya. Maka kita tuliskan di sini X pangkat 2. Kemudian X negatif 2X dan X itu sejenis. Maka bisa kita jumlahkan, yaitu X dikurang 2X hasilnya adalah negatif X. Kemudian negatif X ditambah dengan X hasilnya adalah 0X. Maka 0X di sini tidak perlu kita tuliskan. Selanjutnya 6 itu sejenis dengan 1. Maka 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian sama dengan 0. Nah, sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari persamaan kuadrat ini didapat bahwa nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B itu sama dengan 0, dan nilai C sama dengan 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pengertian dari persamaan kuadrat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.